Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur adalah sosok yang multidimensional. Seorang ulama, intelektual, guru bangsa, dan politikus yang menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur, Gus Dur berasal dari keluarga yang sangat dihormati. Kakeknya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Sementara ayahnya, Kiai Haji Wahid Hasyim, adalah seorang menteri agama. Di masa pemerintahannya yang singkat, ia mempunyai jasa yang luar biasa hebat untuk sistem pemerintahan di negeri ini. Awal pertama ia menjabat, ia tidak buru-buru untuk masuk atau terjun langsung ke dalam inti dari sebuah arti menjadi pemimpin yang ideal bagi masyarakat, yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya, seperti memperbaiki ekonomi, kesehatan, pendidikan, atau yang lainnya. Tapi ia lebih memilih fokus terlebih dahulu untuk memperbaiki sistem yang sudah rusak dalam pemerintahan dan memperbaikinya. Karena saya yakin Gus Dur pada saat itu sadar setelah para pejabat berdiri pada satu koridor yang sama, masalah untuk mensejahterakan rakyat akan menemukan jalan dengan sendirinya. Dan Gus Dur tinggal memandunya ke arah yang lebih baik. Namun perjuangannya untuk melawan sistem yang rusak dan para pejabat korup harus terhenti di tengah jalan. Ia kalah di pertarungan itu dan terpaksa harus dimakzulkan lewat fitnah-fitnah keji yang dilontarkan kepadanya, seperti kasus Brunei Gate dan Pulau Gate, yang bahkan tidak pernah terbukti kesalahan dari kasusnya tersebut. Hingga akhirnya Gus Dur pun jatuh. Ia lengser pada tanggal 23 Juli 2001 melalui sidang istimewa MPR. Lalu apa saja kebijakannya yang sampai layak Gus Dur disebut sebagai presiden paling berani? Gus Dur segera membubarkan dua departemen yang dianggap sebagai instrumen penting rezim Orde Baru, yaitu Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Departemen ini digunakan rezim sebelumnya untuk mengontrol media dan menyebarkan propaganda pemerintah. Dengan membubarkannya, Gus Dur mengirimkan sinyal kuat tentang komitmennya pada kebebasan pers dan demokrasi. Dengan bubarnya Depen ini otomatis membuat media bisa ambil bagian sebagai watchdog di pemerintahan. Transparansi kebijakan nyeleneh para pejabat akan mudah terkontrol. Bagi Gus Dur, produk Orba ini telah menyetir kebebasan berpendapat dan bertentangan dengan asas demokrasi. Departemen sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh departemen itu. Persisnya itu, karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan, karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Departemen ini dibubarkan karena dianggap sebagai sarang korupsi dan nepotisme. Gus Dur bertekad untuk menempatkan TNI di bawah kekuasaan sipil dan menghapuskan doktrin dui fungsi ABRI. Langkah-langkahnya antara lain, Gus Dur menonaktifkan Wiranto karena tuduhan keterlibatan dalam pelanggaran HAM di Timor Timur. Langkah ini mengirimkan pesan tegas bahwa militer tidak lagi kebal hukum. Gus Dur memiliki visi kuat untuk menegakkan supremasi sipil dan mereformasi TNI secara menyeluruh. Bagi Gus Dur, reformasi tidak akan berjalan optimal selama militer masih memiliki pengaruh besar dalam politik. Gus Dur secara terbuka menyatakan bahwa Wiranto adalah penghalang bagi upaya reformasi militer yang ingin ia jalankan. Gus Dur ingin mengembalikan peran militer ke barak dan memisahkan mereka dari urusan politik. Wiranto sebagai salah satu jenderal kunci dari era sebelumnya dianggap sebagai simbol dari sistem lama yang ingin diubah oleh Gus Dur. Gus Dur sangat berani karena pencopotan ini dilakukannya saat ia berada di luar negeri.
Gus Dur ingin menegaskan otoritasnya sebagai presiden sipil tertinggi. Ia mengeluarkan keputusan presiden untuk menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia langsung di bawah presiden, menandai dimulainya reformasi di tubuh kepolisian. Sebagai bapak pluralisme, Gus Dur mengambil langkah-langkah yang memulihkan hak-hak kaum minoritas yang selama Orde Baru dibatasi. Pencabutan Impres nomor 14 tahun 1967, kebijakan ini mencabut larangan perayaan agama dan adat Tionghoa di tempat umum. Langkah ini berujung pada penetapan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional pada tahun 2000. Hubungan Gus Dur dengan parlemen sangat buruk sejak awal kepemimpinannya. Ia sering terlibat konflik dengan DPR yang merasa kewenangan mereka diabaikan. Situasi memanas ketika Gus Dur menghadapi tuduhan korupsi dalam kasus Bulogate dan Brunei Gate. Meskipun ia membantah tuduhan tersebut, DPR mengeluarkan 2 kali memorandum yang meminta pertanggungjawaban presiden. Karena Gus Dur menolak hadir, DPR memutuskan untuk mengadakan sidang istimewa MPR untuk memakzulkannya. Gus Dur memandang langkah ini sebagai upaya inkonstitusional untuk menjatuhkannya dan menganggap DPR serta MPR telah melampaui batas wewenang mereka. Isi dekret Presiden 23 Juli 2001 sebagai tanggapan. Gus Dur mengambil langkah drastis dengan mengeluarkan dekret yang sering disebut sebagai Dekret Presiden 23 Juli 2001. Isi dekret tersebut adalah pembekuan DPR dan MPR, pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat dan mengadakan pemilihan umum dalam waktu 1 tahun. Lalu kemudian pembubaran Partai Golkar yang dianggap sebagai penghambat utama reformasi. Namun Gus Dur harus mendapati konsekuensi dan dampak dari kebijakannya tersebut. Dekret ini tidak mendapatkan dukungan dari pihak manapun, terutama dari TNI dan Polri. Tanpa dukungan militer, dekret ini tidak memiliki kekuatan hukum. MPR mengabaikan dekret tersebut dan tetap melanjutkan sidang istimewanya. Dalam sidang tersebut, MPR secara resmi mencabut mandat Gus Dur sebagai presiden dan mengangkat wakil presidennya Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia kelima. Dengan demikian, kebijakan Gus Dur untuk membekukan DPR justru menjadi pemicu yang mempercepat proses pemakzulannya. Peristiwa ini menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah politik Indonesia. Sepanjang sejarah Indonesia tidak ada satupun yang seberani Gus Dur. Sebelum ia turun langsung ke rakyat, ia lebih memilih bersih-bersih dulu di lingkungan istana, juga di lingkungan para pejabat dan koleganya. Gus Dur ingin mengembalikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang seutuhnya. Hal besar yang ia lakukan adalah membubarkan produk Soeharto yang bernama Departemen Penerangan, yang dimana dulunya departemen ini tugasnya adalah mengontrol dan memantau segala bentuk informasi yang memberitakan atau mengkritik pemerintahan Soeharto. Jelas ini bertentangan dengan asas demokrasi tentang kebebasan berpendapat dan hak menyatakan pendapat. Dulu, jangankan menghina-hina presiden atau membuat meme lucu tentang presiden, mengkritik kebijakannya saja Anda bisa hilang, diteror ataupun dipenjara. Makanya dulu tidak ada yang namanya netizen atau buzzer nasi bungkus. Gus Dur juga kerap menunjukkan sikap sinismenya terhadap elit dan sistem di dalamnya yang dinilai banyak sekali kecacatan. Mulai dari memecat Wiranto yang dinilai menghalangi reformasi di tubuh militer, hingga kebijakan kontroversial untuk membekukan DPR dan MPR yang berbuat semena-mena. Lalu kritikan Gus Dur yang selalu dibumbui nuansa humor seperti ungkapannya yang terkenal. Di Indonesia ini, polisi yang jujur cuma ada 3, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng. Menunjukkan bahwa instansi yang satu ini benar-benar bobrok dan terbukti oleh bangsa ini sekarang. Gus Dur di sini tidak segan-segan untuk mengkritik siapapun.
Tahun-tahun yang singkat di masa kepemimpinannya jelas perjuangan Gus Dur ini sangat berat. Ia harus melawan bangsanya sendiri sesuai dengan perkataan sang founding father. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Bagian dari bangsa yang menjadi lawan Gus Dur adalah mereka, para pejabat yang korup, pejabat yang mengurus kebijakan untuk kepentingannya sendiri, dan pejabat busuk yang bertindak semena-mena. Mari kita tutup video ini dengan bersama-sama memintakan ampunan kepada Allah untuk Gus Dur, dan semoga jasa-jasanya untuk bangsa dan negeri ini mudah-mudahan Allah berikan balasan yang setimpal. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa auladihi wa zuriyatihi ajmain. Syai'ulillahi lahum al-fatihah. Summa ila jami ahlil kuburi minal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati min masyariqil ardi ila maghribina bariha wa bahriha, khususon abana wa ummadatina wa ajadana wa jadatina wa masyasyihina wa masyasyihina wa liman ijtama'na ahunna bisabihi wa khususon ila ruhi Abdurrahman Wahid bin Wahid Hasim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihim wa'fu anhu. Syai'ulillahi lahum wal fatihah.